Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Di sini kita masih diberikan oleh Allah SWT kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mata kuliah SKI yang walaupun dengan media pembelajaran online seperti saat ini. Kemudian salat dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat hari ini. Baik adik-adik semua, di sini sekarang kita ini akan membahas mengenai prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Jadi teman-teman semua, awal mula Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir adalah pada saat di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ada beberapa hal yang menjadi prioritas Nabi Muhammad SAW ketika dakwah. Yaitu yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah pada masa saat itu terdapat banyak kepercayaan, yaitu seperti penyembahan terhadap berhala, terus penyembahan terhadap bulan, bintang, penyembahan jin, ruh dan arwah dan lain sebagainya. Yaitu itu semua adalah buah dari turun-temurun nenek moyang mereka. Sementara itu Islam datang dan membawa ajaran ketauhidan, yaitu menyembah hanya kepada Allah SWT, yaitu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan Arab pada pra-Islam itu sangat dipengaruhi oleh mitologi atau mitos-mitos kepercayaan sesat yang sebelumnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah SWT dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah pada saat itu untuk menyembah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW itu bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Tentu hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam itu tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka yang bertanya bahwa mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur ini bisa dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam itu mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini adalah sementara dan akhirat itu abadi selama-lamanya. Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwah kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan, yaitu bahwa Islam itu mengingatkan setiap kebaikan itu pasti mendapat balasan kebaikan. Begitu pula sebaliknya bahwa keburukan pasti akan mendapat keburukan, baik itu langsung di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Kemudian yang selanjutnya yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam itu banyak tradisi yang melanggar etika akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minuman keras, perampokan, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat yang lainnya. Sementara itu, Islam itu selalu mengajarkan perbuatan terpuji, seperti menolong sama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, kemudian melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang pembunuhan bayi hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah itu bukan mereka bodoh dalam intelektualnya, namun
Mereka itu bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi juga tentunya. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, minuman khamar dan lain sebagainya. Dan Islam di sini itu untuk merubah perilaku-perilaku tersebut menjadi perilaku yang terpuji. Kemudian yang terakhir yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam itu terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak itu biasa pada saat itu di Mekah. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam itu mengajarkan bahwa manusia itu sama derajatnya. Hanya takwa yang membedakan mereka dan keimanan mereka yang membedakan antara manusia. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti kaum duafa dan kaum miskin. Perbedaan inilah aturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab ataupun Mekah. Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap wanita itu sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh ataupun mengubur bayi secara hidup-hidup, yaitu bayi wanita, jadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Begitu ya teman-teman semua. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa dipahami oleh teman-teman semua dan tentunya bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semua. Mungkin itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.